Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Faranisa dengan NIM 1714146, jurusan Ekonomi Syariah B semester 6. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan untuk UAS Manajemen Perbankan. Untuk soal yang pertama, di sini saya akan menjelaskan prinsip pemberian kredit 5C. Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu C yang pertama, yaitu karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. C yang kedua yaitu capacity. Kriteria kedua yaitu capacity atau kerap disebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Kemudian C yang ketiga yaitu kapital. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Kemudian C yang keempat yaitu kolateral. Kriteria keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan kepada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik atau non-fisik lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan. Kemudian yang terakhir, C yang terakhir yaitu condition. Kriteria dari prinsip 5C ini yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti, yang tentu terpengaruh atas kondisi ekonomi. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pemberian kredit 7P. Selain prinsip 5C tadi, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu P yang pertama, personality. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C tadi yang sudah saya jelaskan, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.
Kemudian P yang kedua yaitu party. Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklarifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Selanjutnya P yang ketiga itu purpose. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Selanjutnya P yang keempat yaitu prospek. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Yang kelima, P yang kelima yaitu payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Kemudian P yang keenam, profitability. Kriteria keenam ini adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat probability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh bank. Dan yang terakhir, P yang terakhir itu protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C tadi. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk studi kelayakan kredit. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan, yaitu yang pertama dari aspek hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha, atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya. Yang kedua itu aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu aspek keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya.
Yang keempat yaitu aspek operasi atau teknis. Aspek ini merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. Yang kelima yaitu aspek manajemen. Aspek ini merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Dan yang keenam, aspek ekonomi atau sosial. Aspek ini merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu aspek AMDAL. Aspek ini merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 2 yang soalnya yaitu Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu berapa jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya. Kita mencari bunga terlebih dahulu, yaitu dengan cara bunga sama dengan 10%. Ini 10% dari tadi ya, bunga yang diberikan oleh pihak banknya itu sebesar 10%. 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12 bulan ya. 12 bulan ini dari bunga yang diberikan oleh bank yaitu 10% per tahun. Jadi 12 bulan. Hasilnya kemudian yaitu 2.500.000. Kemudian kita mencari pajak. Pajaknya itu sebesar 15%. Jadi 15% dikali dari hasil bunga tadi, 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Sudah didapatkan hasil dari bunga dan pajak. Kemudian kita baru jawab berapa jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, yaitu bunga bersih setiap bulannya sama dengan 2.500.000 dikurangi 375.000, bunga dikurangi pajak, hasilnya itu 2.125.000. Jadi jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya kepada Halisa sebesar 2.125.000. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, hitung jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Jika bunga diambil setelah jatuh temponya itu tadi 3 bulan ya. Perhitungannya seperti ini. Kita cari bunga terlebih dahulu seperti nomor pertama. Bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 3 bulan. Ini 3 bulan ini jangka waktunya ya, tadi itu jatuh temponya itu 3 bulan. 10% dikali 300 juta dikali 3 bulan dibagi 12, hasilnya itu sama dengan 7.500.000. Kemudian kita mencari pajaknya 15%. 15% dikali hasil bunga yang ini, 15% dikali 7.500.000 sama dengan 1.125.000. Jadi bunga yang diterima saat jatuh tempo atau diterima saat 3 bulan dalam jangka waktu 3 bulan yaitu sebesar
7.500.000 dikurangi 1.125.000 sama dengan 6.375.000. Maka kesimpulannya jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan tersebut itu sebesar 6.375.000. Kemudian di sini saya akan menjawab untuk soal nomor 3. Yang pertama itu tujuan pemasaran bank. Secara umum tujuan pemasaran bank ini yang pertama itu memaksimumkan konsumsi, atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Dan yang terakhir yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Kemudian selanjutnya mengenai konsep-konsep pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep pemasaran di mana masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda. Penggunaan konsep tergantung kepada perusahaan yang juga dikaitkan dengan jenis usaha dan tujuan perusahaan yang bersangkutan. Ada 5 konsep dalam pemasaran di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Yaitu yang pertama itu konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua itu konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Sehingga konsep ini menimbulkan adanya marketing nyepia atau pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran. Konsep produk merupakan konsep yang menekankan pada kualitas penampilan dan ciri-ciri yang terbaik. Kemudian yang ketiga konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia atau kapling-kapling makaman. Juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Yang keempat itu konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.